السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kita sedang membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Suratul Mutaffifin. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-27, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang balasan-balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal tersebut agar menjadi motivasi bagi kita di dalam memperbanyak melakukan yang namanya amal saleh. Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut hendaklah setiap orang-orang yang beriman itu berlomba-lomba dan bersegera karena kesempatan yang Allah berikan kepada setiap orang di dunia ini untuk menyiapkan bekal adalah kesempatan yang ada batasnya. Ada saatnya nanti di mana setiap kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berarti tertutuplah dan selesailah waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kesempatan itu masih ada, maka Allah perintahkan kita untuk berlomba-lomba dan bersegera melakukan amal-amal soleh yang sanggup untuk kita lakukan. Kemudian pada ayat yang selanjutnya di akhir-akhir suratul Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Pada ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang al-mujrimin alladzina ajramu, orang-orang yang melakukan keburukan, ini yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan keburukan adalah al-kuffar, orang-orang kafir. Kanu minal ladzina amanu yadhakun, dahulu ketika masih berada di dunia mereka sering menertawakan orang-orang beriman. Yaskharuna bil mu'minin wa yastahzi'una bihim wa yadhakuna minhum. Mereka orang-orang kafir tersebut
sering menertawai, mengejek dan mengolok orang-orang beriman. Ini salah satu bentuk penjelasan dari Allah tentang keadaan atau ciri khas dan sikap orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Bahkan yang diejek bukan hanya orang-orang beriman, tapi sampai nabi-nabi yang diutus oleh Allah sekalipun mereka ejek, mereka olok. Dan itu sesuatu yang terus terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang. Itu memang ciri khas daripada orang-orang kafir. Ketika Nabiullah Nuh alaihi salam membuat perahu, maka setiap kali pemuka-pemuka dari kaumnya lewat di hadapan Nabi Nuh, sakhiru min, mereka mengejeknya, mereka mengoloknya. Bagaimana juga dengan Nabi Musa, dikatakan sebagai tukang sihir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek dengan dikatakan orang gila. Banyak ejekan-ejekan yang mereka tampakkan secara terang-terangan yang tujuannya adalah untuk melemahkan. Jadi mereka mengejek itu untuk melemahkan kita agar tidak istiqomah di atas apa yang sedang kita lakukan. Jadi mereka mengejek Nabi Nuh supaya Nabi Nuh berhenti berdakwah. Mereka mengejek Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Sehingga kalau muncul ejekan seperti itu, maka kita respon ejekan itu dengan semakin menampakkan keistiqomahan kita terhadap agama kita. Bukan justru sebaliknya, menjadi lemah atau memberikan respon yang berlebihan yang sampai pada tingkat melalaikan kita daripada tugas-tugas kita sebagai seorang muslim. Karena kita perlu mengetahui bahwa target dari itu semua adalah untuk melemahkan. Wa idza marru bihim yataghamazun, dan ketika mereka lewat di hadapan orang-orang beriman, mereka memberikan isyarat-isyarat dengan mata mereka, yang isyarat itu adalah isyarat yang tujuannya untuk mengejek, mengolok. Ada juga makna yang lain, jika orang-orang kafir melewati orang-orang beriman, maka dia mengedipkan matanya, memberikan isyarat-isyarat dengan matanya sebagai bentuk ejekan. Makna yang lain, jika orang-orang beriman melewati mereka, mereka juga melakukan hal yang sama. Dan kedua makna ini tidak bertentangan, dan salah satu kaidah di dalam ilmu Al-Quran atau ulumul Quran bahwa ketika suatu ayat memiliki beberapa kemungkinan makna dan makna-makna tersebut tidak saling bertentangan, maka ayat tersebut bisa dimaknai dengan kedua makna itu, karena dengan memaknai dengan dua makna atau lebih itu menjadikan ayat lebih luas makna dan cakupannya. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim, dan jika mereka orang-orang kafir itu kembali kepada keluarga-keluarga mereka, baik di pagi hari ataupun di sore hari, inqalabu fakihin, mereka kembali dalam keadaan penuh kegembiraan. Ada dua tafsiran juga yang disebutkan terkait dengan sebab kenapa mereka kembali dalam keadaan penuh kegembiraan. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa mereka kembali dengan penuh kegembiraan karena ketika kembali ke rumah mereka, mereka mendapatkan beraneka ragam kenikmatan, baik dari makanannya, anak keturunannya, istrinya. Dia mendapatkan
hal-hal yang membuat mereka bergembira, tapi itu tidak menjadikan mereka bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memang terkadang memperlakukan orang-orang yang berbuat keburukan atau orang-orang kafir itu dengan perlakuan yang sekilas mereka diberikan kenikmatan, padahal sesungguhnya kenikmatan yang diberikan kepada mereka itu adalah bagian dari istidraj, bagian dari mengulur-ngulur untuk mereka agar dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut mereka semakin lupa kepada Allah dan semakin leluasa di dalam melakukan kemaksiatan, sehingga di akhirat kelak nanti Allah Subhanahu wa taala juga memberikan balasan dan siksaan yang setimpal dengan perbuatan yang telah mereka lakukan. Ini makna yang pertama. Jadi mereka kembali ke rumah mereka dalam keadaan penuh rasa gembira karena kebutuhan-kebutuhannya tercukupi, ya, kenikmatan-kenikmatan ia dapatkan. Kemudian yang kedua, penafsiran yang kedua disebutkan oleh Ibnu Jarir, yaitu dan itu yang disebutkan oleh Syekh Sa'di di dalam kitab ini, ya, bahwa mereka kembali kepada keluarganya dalam keadaan penuh rasa gembira dan kepuasan, bukan karena dia mendapatkan kenikmatan, tapi dia merasa gembira dan puas karena telah mengejek orang-orang beriman. Ya, jadi ejekan-ejekan yang mereka arahkan kepada orang-orang beriman itu bukan sebatas ekspresi kebencian, tapi sudah merupakan bagian dari kesenangan mereka, ya, bagian dari sarana untuk mereka mendapatkan kepuasan. Sehingga ya, hal yang sama ya mungkin terkadang kita dengar dan kita saksikan belakangan ini, ya, di media-media sosial, betapa banyak ya kita sering mendapatkan ejekan-ejekan yang diarahkan kepada orang-orang beriman atau kepada ajaran daripada orang-orang beriman, ya, karena mereka memang mendapatkan kepuasan dengan melakukan hal yang seperti itu. Dan Syekh Sa'di mengatakan untuk makna yang kedua ini menunjukkan ya, betapa terperdayanya mereka. Ya, boleh katakan wa hadza min a'zami ma yakunu min al-ightirar. Ini adalah bentuk keterperdayaan yang sangat besar. Bentuk keterperdayaan yang sangat besar. Kenapa demikian? Jama'u baina ghayatil isa'ah wal amni fid dunya. Dia telah, orang-orang kafir yang disebutkan dalam ayat ini telah menggabungkan, ya, menggabungkan dua keburukan besar. Ya, keburukan yang pertama ghayatil isa'ah. Dia melakukan keburukan yang tertinggi kepada orang-orang beriman, namun di saat yang sama wal amnu fid dunya, tapi dia juga merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan fala ya'manu makrallahi illa alqaumul kafirun, ya, dan tidak merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang kafir. Hatta ka'annahum qad ja'ahum kitabun minallahi wa ahdin annahum min ahli sa'adah. Ya, saking bergembiranya mereka, seolah-olah sudah datang kitab dari Allah yang menyebutkan di dalamnya bahwa dia adalah orang-orang yang ahlus sa'adah, orang-orang yang berbahagia. Wa qad hakamu li anfusihim annahum ahlul huda. Bahkan sampai pada tingkat menganggap dirinya sebagai orang yang berada di jalan petunjuk. Jadi orang-orang yang beriman, istiqamah dalam melakukan amal saleh, itu yang dianggap sesat, itu yang dianggap menyimpang, ya, sehingga mereka jadikan sebagai sasaran ejekan dan olokan.
Sedangkan mereka anggap dirinya sebagai orang yang berada di atas petunjuk. Ya, orang-orang beriman adalah orang-orang yang sesat menurut mereka. Sebabnya di dalam ayat yang selanjutnya, wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan jika mereka orang-orang kafir melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan inna haula'i ladallun. Ya, mereka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang sesat. Jadi ini sudah mengalami keterbalikan cara pandang. Dan kita sudah sempat sebutkan ketika menjelaskan firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Di mana ketika hati seseorang telah terpenuhi dengan yang namanya titik hitam, dan titik hitam itu menyelimuti hatinya secara berlapis-lapis, maka pada saat itu hatinya menjadi hati yang sakit, bahkan menjadi hati yang mati, sehingga tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bahkan yang lebih parah dari itu, ketika yang batil dianggap hak dan yang hak dianggap sesuatu yang batil. Nah, inilah yang terjadi pada mereka. Mereka menganggap dirinya berada di atas petunjuk, dan orang-orang yang beriman justru dianggap sebagai orang-orang yang tersesat. Jadi kita tidak perlu heran kalau ada orang yang melakukan keburukan kemudian sangat yakin dengan keburukannya. Kita melihat orang yang melakukan keburukan kemudian memperjuangkan keburukan yang dilakukannya, karena hatinya telah dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika seseorang itu cenderung kepada keburukan, maka Allah palingkan hatinya kepada keburukan itu. Sebenarnya dia punya fitrah untuk berseberangan dengan keburukan itu, tapi karena dia punya kecenderungan niat untuk melakukan hal yang buruk tersebut, maka Allah palingkan sehingga dia merasa terpuaskan dengan keburukan yang dia lakukan. Ya, di dalam suratul Baqarah Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang keadaan kaumnya Nabi Musa yang menyembah sapi, itu Allah katakan wa usyribu fi qulubihimul ijla, dan diresapkan di dalam hati orang-orang tersebut al-ijlah, kecintaan kepada menyembah seekor sapi. Sapi disembah dan dia senang dengan menyembah sapi tersebut. Dan Allah katakan wa usyribu. Usyribu itu diminumkan, maksudnya diresapkan. Jadi benar-benar dia mencintai perbuatan buruk tersebut. Hal yang seperti ini yang paling kita khawatirkan ketika ada sesuatu keburukan yang sangat kita cintai. Dia sesungguhnya keburukan, tapi sudah menjadi sesuatu yang sangat kita cintai, sangat kita nikmati, kita bela, kita perjuangkan, kita keluarkan harta kita untuk keburukan itu. Itu yang sangat kita waspadai. Sehingga disinilah pentingnya bagi kita untuk terus menambah kepahaman kita terhadap ajaran agama kita, sehingga kita bisa menilai, ini ternyata buruk. Dan ketika kita telah mengetahui sesuatu itu buruk, maka azamkan di dalam diri kita niat untuk meninggalkan yang buruk itu. Karena ketika kita sudah mengenali sesuatu itu buruk, lalu kita tidak meninggalkannya atau tidak ada niat dan azam untuk meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala terkadang menghukum orang tersebut dengan dipalingkan kepada hal yang buruk itu. Seperti dalam kisahnya orang-orang Yahudi.
diutus kepada mereka nabi. Ya. Kitab ada juga untuk mereka, kitab Taurat. Kemudian di zaman Nabi Muhammad ada lagi nabi yang diutus rahmatan lil alamin. Rasulullah tidak hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk orang Yahudi. Kitab juga sampai kepada mereka. Mereka ada di Madinah, setiap hari bisa melihat Rasulullah, setiap hari bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka mengingkarinya. Ya. Bahkan pengingkaran yang seolah-olah mereka tidak tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Padahal apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu sudah semuanya tertulis di dalam kitab mereka. Kenabian Muhammad itu tertulis jelas di dalam kitab mereka. Makanya dalam Al-Quran sering kita dengarkan ayat musaddiqan lima ma'ahum. Jadi Rasulullah diutus ini untuk membenarkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Ya, maksudnya membenarkan bahwa di dalam kitab mereka itu ada penjelasan bahwa akan ada nabi yang terakhir, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan itu semua. Apa hukuman Allah untuk mereka? Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Dia tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Nabi Muhammad. Akhirnya yang diikuti apa? Syaitan. Dan apa-apa yang disampaikan oleh syaitan dari ajaran-ajaran sihir. Jadi dia jadi muridnya syaitan dan yang dia pelajari adalah sihir. Ya. Akibat dari apa? Meninggalkan petunjuk yang sudah ada di pelupuk matanya. Jadi perlu untuk kita terus menambah kepahaman kita terhadap agama kita, dan ketika kita sudah mengetahui sesuatu secara meyakinkan dan ukuran meyakinkan itu kalau berpijak pada Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Kalau sudah ada ajaran yang kita dapatkan dan berpijak pada keduanya atau pada salah satunya, maka kita yakin dan kita berazam untuk bisa menerapkan hal tersebut kalau hal itu sesuatu yang harus kita terapkan, atau berazam untuk meninggalkan kalau hal itu sesuatu yang harus kita tinggalkan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Padahal mereka orang-orang kafir itu tidaklah mereka diutus untuk memata-matai orang-orang beriman. Maksudnya di sini orang kafir ini memberikan penilaian kepada orang beriman bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tersesat. Padahal mereka tidak ditugaskan untuk itu. Karena ketika menilai seseorang itu tentunya diawasi terlebih dahulu. Oh begini, tingkah lakunya begini. Mereka tidak diutus, mereka tidak ditunjuk oleh Allah untuk memberikan penilaian kepada orang-orang beriman. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ini tiba balasannya. Falyawma, maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Pada hari ini, pada hari kiamat. Alladzina amanu minal kuffari yadhakun. Orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ini yang sering disebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Kalau di dunia dia mengejek orang beriman, menertawai orang beriman, maka di hari kiamat nanti mereka akan ditertawai oleh orang beriman. Makanya ketika Nabi Musa ditertawai oleh kaumnya, Nabi Musa mengatakan, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Jika engkau mengejek kami saat ini, maka nanti kami yang akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami hari ini. Dan itu dibuktikan dalam ayat ini. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ketika ketika orang-orang kafir ini telah berada dalam siksaan,
terombang-ambing dalam siksaan, maka pada saat itulah orang-orang beriman akan menertawai mereka. Alal araiki yanzurun, ya, dalam keadaan orang-orang beriman berada di atas ranjang-ranjang. Al-araik itu ranjang yang sudah dihiasi dengan beraneka ragam hiasan. Yanzurun, ya, orang-orang beriman melihat kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah siapkan untuk mereka. Ada juga sebagian ahli tafsir mengatakan orang-orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bagian dari kenikmatan. Bahkan kenikmatan yang terbesar yang Allah akan berikan kepada orang beriman itu adalah kenikmatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, wajah orang-orang beriman berseri-seri cerah seraya mereka melihat kepada Rabb-nya. Hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Ya, ini adalah pertanyaan untuk menetapkan bahwa orang-orang kafir itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala adil di dalam menghukum. Ya, Allah tidak pernah menzalimi. Seseorang dihukum sesuai dengan amal perbuatannya. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, ya, dari ayat-ayat yang kita sampaikan inilah sesungguhnya yang yang biasa disebut atau dikenal dengan fiqhul waqi, ya, fikih realitas. Jadi rujukannya fiqhul waqi itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah, ya, bukan berita, bukan koran, bukan. Fiqhul waqi ada di dalam Quran dan Sunnah, ya. Waqi di sini maksudnya keadaannya orang-orang kafir, ya. Dan keadaan orang-orang kafir itu tidak jauh berbeda yang dulu dengan yang sekarang. Cuma sarana-sarana saja yang berbeda. Tapi target-target dan tujuan sama saja. Dan dalam Al-Qur'an juga sudah jelas bagaimana menyikapi realitas-realitas itu. Ya, sehingga orang yang ingin mengetahui waqi, ya, fiqhul waqi itu belajar tafsir Al-Qur'an dan penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat-ayat yang kita sebutkan, ya, ini juga merupakan tasliyah, ya, merupakan hiburan bagi orang-orang yang beriman, ya, bahwa di dunia ini kita akan melihat, kita akan mendengar hal-hal yang tidak kita senangi, hal-hal yang tidak kita sukai. Ya, dalam Al-Quran Allah sudah sebutkan juga, sungguh benar-benar kalian akan mendengarkan dari orang-orang kafir, dari orang-orang ahlul kitab, hal-hal yang mengganggu pendengaran kalian. Ya. Maka ya, di ayat yang lain juga disebutkan, walaqad na'lamu annahu yadiqu sadruka bima yaqulun. Ya, kami telah mengetahui bahwa sesungguhnya hatimu sangat sempit, sangat sumpek dengan apa yang mereka katakan. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya, ketika banyak mendengar hal-hal yang tidak mengenakan, apa solusi yang diajarkan oleh Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Banyak-banyak bertasbih dan perkuat, ya, sujudnya, maksudnya salatnya diperbaiki. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai makhluk ini. Ya. Yang terpenting bagi kaum muslimin adalah bagaimana menguatkan, mengistiqomahkan dirinya dalam keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan pertolongannya. Mudah bagi Allah untuk mengalahkan orang-orang yang membenci kita. Ya. Dalam sejarah ada yang diazab oleh Allah dengan suara yang keras. Ya, kaumnya Nabi Syuaib itu hanya diberikan suara saja, karena apa yang ada di tubuh kita ini adalah sumber yang bisa menjadi sebab kita tersiksa. Ya, telinga kita bisa dipakai mendengar, tapi kalau dikasih suara yang terlalu keras kita bisa tersiksa. Mata juga demikian.
bisa dipakai melihat. Tapi kalau dikasih sesuatu yang di luar batas kemampuannya, maka bisa tersiksa. Kulit kita, ya, kalau dinginnya biasa-biasa saja itu tidak apa-apa, tapi kalau berlebihan bisa membuat kita tersiksa. Apapun bisa Allah dengan mudah membuat kita tersiksa. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga menambah iman dan ilmu kita. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.